mendapatkan mukjizat, dan saya ingin banyak orang juga menjadi lebih sehat, Pak. Sehat itu mahal ya. Oke. Karena dengan sehat kita bisa mendapatkan semua dari proses itu. Maaf, Ibu sekarang usia berapa? Usia berapa, Ibu? Ya, di atas 50-an. Belum 60 ya? Belum 60 ya? Belum. Baru mau jalan, Pak. Ibu tergantung obat berapa jenis? Saya Obat-obat tidak. yang harus tidak. Saya mulai dari stroke saya tidak pernah mengkonsumsi obat apapun. Oh, bagus. Ya, Bagus. Jadi saya sarankan Ibu mengikuti cara menapak bumi menyerap energi, Bu, akan lebih gini, Bu. Oke, itu yang saya tunggu, Pak. Sebelum itu ini kan kita beruntung nih ada pakar gelombang energi otak itu yang udah dapat rekor muri dari Jawa Timur ya waktu itu ya. Mas Rakai Muhammad, coba dong ngomongin lagi soal tadi. Ini kan tadi ini udah stroke, yang satu udah stroke, yang satu juga ancur-ancuran tadinya Pak Prayut. Nah, ini bisa kemudian mereka seperti ini gimana menurut pakarnya ini? Jadi gini, ketika seseorang berada di titik yang paling rendah ya, pilihannya kan kalau nggak sembuh kan mati kan gitu. Ya. Jadi mau ngarepin siapa kalau tidak mau merubah dari diri. Dan rata-rata seperti ibu yang tadi, ketika dia baru menyadarin tentang memaafkan dan minta maaf, proses penyembuhan itu selesai. Proses penyembuhan itu terjadi kan gitu. Ini tidak melihat apa agamanya ya, apa aktivitasnya kan gitu. Nah, nanti setelah rongga yang di dalam dirinya itu terbuka internal ya, di psikologisnya ya, by heart ya, artinya memaafkan seperti itu, jaringan sel organ dalamnya melakukan pembenahan secara otomatis. Dan ini ketika saya harus menjelaskan pakai bahasa apa, akhirnya saya menggunakan bahasa intuisi medis itu. Jadi melihat permasalahan dari pangkal masalahnya. Makanya orang-orang stroke biasanya kan ngeyelan kan begitu. Yang bikin dia stroke ya ngeyelannya itu sebenarnya kan gitu. Gitu. Ya mudah-mudahan yang tadi yang pintar-pintar sebenarnya nggak harus stroke juga ya. Jangan sampai gitu. Dan karena bahkan kalau itu dilakukan Mas Gawang, kalau itu bahkan kalau proses memaafkan membuka diri itu dilakukan, pernah kita coba itu laporannya masih ada di Rumah Sakit Gatul Mojokerto itu patah tulang bisa nyambung tanpa ada bekas. Ketika sudah memaafkan dan meminta maaf. Ya, pagi dia foto patah tulang, terus dia merasakan sesuatu di dalam dirinya harus, iki aku kudu memaafkan, aku harus minta maaf. Dia akuin semuanya dalam proses itu jam 8 malam dia masuk ruangan operasi. Ketika sama dokter yang nanganin mau difoto ulang, ternyata tulang itu udah utuh kembali tanpa ada retakan sama sekali. Nah, lanjut. Contoh misal semacam itu bisa dikembangkan oleh siapapun. Terlebih yang dipakai yang Pak Parit tentang napak bumi. Kalau gitu betul-betul bikin luar biasa. Kalau gitu next time kita ngobrol soal gelombang otak tadi. Mungkin juga sebelum ini Mas Rakai minta maaf dulu biar jenggotnya jadi hitam gitu. Minta maaf dulu, Mas. Nah, ini ntar aku belajar deh sama Pak Prayit. Ini jenggot biar jadi hitam ini gimana? Iya, oke. Pak Prayit, ini ada yang nanya. Tadi kan kita udah ngomong segala macam. Metodenya berjalan kaki tadi, menapak bumi itu, menyerap semesta itu seperti apa? Jadi nyeker, ada cara jalannya yang benar seperti apa ya? Misalkan jalannya teratur sesuai dengan irama nafas atau seperti apa, Pak? Gini. Misalkan depannya dulu, baru kemudian belakang, atau belakangnya dulu, baru ke depan gitu. Mungkin. Monggo. Maaf, Pak. Nggak pakai gitu, Pak. Ikut semesta nggak pakai gitu. Sak karepmu. Asa gak dipeksa. Wis, tak enak sih. Iku menungso sing gak ngomong goblok ku menungso iku. Ya. Itu udah sak karepmu. Jadi caranya untuk menyerap
semesta itu seperti apa, Pak? Caranya Jadi mungkin gini. bisa dikasih liatin. Berdirilah. Jadi oke, memang gini. Jadi sebelum memulai itu, ya karena saya Islam, saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kami kesehatan rohani dan jasmani. Bersihkanlah hati dan pikiranku. Bimbinglah kami mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Serta selamatkanlah keluarga kami. Ya Allah. Itu, Pak. Jadi Ya. kalau gunanya kalau kita jalan, anak itu ditubruk mobil, gitu loh. Ya. Itu harus kita lindungi vibrasi kita, energi vibrasi kita kesanakan. Ya. Ya. Kabulkanlah, ya Allah doaku. Tidak, semoga doa kami dikabulkan. Enggak, kabulkanlah, ya Allah doa kami. Bismillah, jalan. Kiri dulu, la ilaha illallah, la ilaha, gitu sambil nafas. Oh Allah. Selama jalan, saya ini mesti nyapa orang. Ada 20. Halo, nak. Ini ke unmute tuh. Ke mute tuh. Pak Prayit ke mute. Ya. Oke, lanjut, Pak. Jadi jangan was-was ya, jangan ragu. Mengapa itu? Nanti kalau ada beling, ada kaca, ada apa itu paku, jangan memasukkan sesuatu yang negatif. Nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada benar. Saya sudah hampir 6 tahun nggak pernah kena paku. Bukan sombong, tapi kita program itu. Kalau ada kaca pecah di sana, bukan di sini. Kalau takdirnya botol itu harus pecah, ditakdirkan botol itu pecahnya di tempat kita, di tempat sono. Itu kita mainkan itu. Kemampuan kita seperti itu kita mainkan. Itu. Oke, ini Bu Putu udah masuk lagi. Mungkin Bu Putih tadi sempat mau share. Nak, tolong Bu Putu, nak. Mana orang yang namanya Bu Putu itu mana? Tidak percaya sama saya itu mana? Bentar. Itu Bu Putu masih... Ya, sudah, Bu. Monggo. Ya, memang saya nggak percaya sama Pak Uye. Monggo, ya, Bu. Ya, karena dulu dia teman sekolah saya dan konyol banget anaknya itu, gitu. Jadi waktu dia mati itu kami sudah beriuran mau bayarin dia mau masuk kuburan. Oh, udah bayarin, udah patungan. Ya, udah patungan mau ke rumahnya dia karena dia kayaknya sudah tinggal 2 hari gitu. Oke. Tapi nggak jadi. Jadi nggak jadi mati gitu. Nyesel nggak Bu dia masih hidup, Bu? Terus akhirnya suatu saat dia itu ngasih tahu aku, kok kamu bisa jalan kenapa gitu. Terus dia bilang katanya nyeker lama gitu. Saya nggak percaya. Akhirnya yang saya jadikan kelinci percobaan adalah asisten saya. Oke. Asisten saya suruh jalan gitu ya. Ya cuman ya saya suruh jalan aja. Saya ingin membuktikan kebetulan asisten saya kena stroke gitu. Oke. Nah, suatu saat saya kaget waktu saya mau keluar naik mobil, saya bilang sama asisten saya gitu, bentar Mbak, kamu nunggu di situ, aku mau bukain pintunya gitu, karena saya tahu dia nggak bisa jalan. Taunya dia bisa jalan, bukain pintu gitu. Saya kaget, ini orang ini kok kuat gitu. Terus akhirnya saya bengong, benar nih berarti. Itu berapa lama Bu prosesnya dia jalan nyeker itu Bu? Kira yang Ibu paksa itu Bu? Ya 2 bulanan. 2 bulanan ya. Jalan. Akhirnya dia bisa buka pintu itu aku kaget banget gitu. Karena dia ya jalan tak suruh jalan aja untuk membuktikan benar nggak sih Delama itu bisa nyembuhin penyakit dia gitu. Delama itu nyeker ya?
nyeker gitu. Nah, terus akhirnya saya ikutan nyeker gitu. Ya udah, saya merasakan ada energi yang tidak biasa gitu. Apa tuh, Bu? Lama-lama indera keenam saya lebih tajam gitu. Nah, saya nggak percaya bahwa saya punya itu gitu. Terus Pak Oyi kasih tugas saya, ini ada Gunung Agung katanya gitu, Gunung Agung mau meletus. Bali. Kamu sambil berdoa, sambil berdoa. Ya saya lakukan apa yang disuruh Pak Oye gitu. Ya saya lakuin aja gitu. Kayak orang on gitu, nggak ngerti apa-apa. Terus akhirnya Pak Oye bilang udah nggak bergolak katanya gitu. Kok bisa nggak bergolak? Itu bukan aku, itu Tuhan yang bikin. Aku bilang gitu. Terus Pak Oye, enggak, ini karena kamu katanya gitu. Tapi saya masih nggak percaya. Kebetulan saya punya komunitas. Saya kan MW, grup saya banyak gitu ya. Ada salah satu itu pilot. Tiba-tiba pilot itu ngasih info ke saya. Saya lagi terbang di ketinggian kawah Gunung Agung. Semua baik-baik saja. Dia bilang gitu. Nah, padahal saya nggak nanya main orang ini. Tapi orang ini seperti ngasih info ke saya gitu. Saya diam. Nah, hal-hal seperti itu banyak. Nggak satu itu aja. Banyak banget. Nah, itu yang membimbing saya Pak Oye. Gitu. Akhirnya ya saya percaya gitu. Indra, sorry, dari dulu nggak tahu Ibu bahwa Ibu punya indera keenam ya. Indera keenam yang terus kemudian tiba-tiba setelah melakukan nyeker ini, jalan nyeker ini dapat muncul indera keenamnya. Itu seperti apa, Bu? Kalau boleh berbagi. Bu Putu itu sudah pernah diberitahu ponakannya kalau Bu Putu itu punya indera keenam yang hebat, tapi dia tidak percaya. Nah, terus kan, lanjut. Monggo Bu. Saya nggak mau Pak, karena saya nanti sombong gitu loh. Saya enggak. Di sini berbagi. Waktu itu dia anggap sombong. Saya takut gitu, dan saya takut kalau saya jadi sombong dengan itu. Tapi saya tetap tidak meyakini. Nah, saya janji nih sama Tuhan waktu itu bahwa saya akan delama seminggu minimal 3 kali. Minimal seminggu 3 kali. Janji, karena Oye bilang, kamu kalau janji sama alam, jangan bohong. Jangan ingkar janji gitu. Nah, asisten saya itu ternyata dia ingkar janji. Karena setelah dia stroke, kemudian dia bisa jalan, dia bisa malah pergi kemana-mana, tiba-tiba dia males. Dia males gak mau jalan lagi. Nah, sejak itu dia stroke lebih berat lagi. Sampai meninggal. Gitu. Jadi saya takut gitu kalau kita udah janji sama alam semesta, sama Tuhan, kita nggak boleh ingkar. Gitu. Pak Praet memarah. Jangan, nggak boleh ya. Nanti kamu berkhianat. Tapi gitu kan sebelum meninggal. Nah, terus gini. Saya waktu keluar negeri tuh, Mas. Saya waktu keluar negeri tuh bingung. Waktu itu naik kapal cruise. Gimana nih aku bisa jalan? Padahal aku kan sudah janji sama Tuhan bahwa seminggu 3 kali gitu. Nggak mungkin Ibu terjun ke laut ya, jalan di dasar laut nggak mungkin ya Bu ya? Mungkin. Ternyata ada kesempatan gitu, kan kita ke 3 negara gitu. Nah, waktu sampai di Perancis, ya udah saya nekat aja, padahal itu daerahnya kan agak dingin gitu. Karena saya berjanji sama Tuhan, saya takut, wah ini saya belum jalan berapa hari gitu. Akhirnya saya jalan pakai tas sepatu saya angkat, saya jalan nyeker itu. Nyeker selama saya di Perancis itu, ya nggak urusan sama orang lihat kayak orang gila ya, nggak urusan. Saya sampai punya fotonya itu, saya jalan sampai itu. Jadi di sini kalau kita sudah janji sama alam, jangan sampai kita ingkar janji. Itu aja. Terus gini, saya potong. Saya dan Bu Putu membongkar satu pemikiran yang salah. Katanya kalau nyebrang lautan itu kita nggak bisa kontak energi. Ternyata Bu Putu waktu di Napoli ya, yang penutupan copet itu, ya aku kirimin energi, gitu loh. Coba ceritain. Ya, betul. Jadi waktu itu gini Mas, saya itu dikasih tahu bahwa di Italia itu banyak sekali copet-copet yang ahli gitu. Nah, saya cuman berdoa supaya seluruh rombongan saya itu aman,
tidak ada satupun yang kehilangan, tidak ada satupun yang kecopetan, gitu. Nah, ternyata ya sudah saya cuma berdoa aja seolah-olah saya mengitari mereka semuanya itu. Rombongan itu seperti saya putar gitu. Saya anggap nanti ada pagar dari bumi sampai langit yang mengitari seluruh rombongan. Ya alhamdulillah seluruh rombongan itu selamat. Padahal ternyata rombongan lain ada yang kehilangan paspornya, ada yang kehilangan dompetnya dan sebagainya gitu. Berdoanya pakai bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Ya. Saya pikir Tuhan Maha tahu lah, bahasa apapun mesti paham. Ya, dan Ibu seperti tadi Pak Prayitno meminta maaf segala macam juga, terus kemudian positif. Iya, positive thinking. Dan ini dan memaafkan juga, Bu ya? Ya, di otak kita di belakang itu ada namanya otak amigdala. Amigdala itu adalah menyimpan semua apapun yang ada di dalam pikiran kita. Jadi saya nggak berani ngomong yang jelek-jelek gitu. Oke. Karena itu pasti terjadi. Oke, jadi di otak kita ini memang terdapat sistem yang merekam semuanya. Kalau kita positif, semua akan terekam positif. Kalau yang negatifnya, merekam semua. Kalau yang negatifnya, mendingan disingkirin aja, Bu ya. Ya, dirubah lah. Misalnya dirubah kayak gini. Mindsetnya. Saya dulu tidak mengerti. Saya dulu orang miskin, Mas. Saya tuh miskin banget. Jadi itu ternyata bukan takdir. Bukan takdir saya miskin, tapi gara-gara mulut saya. Mulut saya sering sekali ngomong seperti ini contohnya. Kamu sih kaya, aku sih nggak punya duit. Kamu sehat, aku sakit-sakitan. Kamu kuat sih. Afirmasi lagi. Nah itu kan diamini malaikat gitu, Mas. Ternyata di sini ada malaikat yang bilang amin, amin, amin gitu. Nah sejak itu saya nggak berani ngomong yang jelek-jelek gitu. Ya. Yang ngomong ya seperti orang gila lah kalau orang bilang kamu kok ngomongnya gitu, ya biarin. Pokoknya aku pengen hidup makmur, makin tua makin sehat, makin tua makin kuat, makin tua makin happy. Ya apa yang aku inginkan. Jadi saya hanya mengatakan apa yang ingin itu terjadi dalam hidup saya. Saya tidak akan mengatakan hal yang tidak ingin itu terjadi dalam hidup saya. Itu namanya. Itu Mas. Berarti afirmasi positif terus, Bu ya, yang dilakuin ya. Harus, Mas. Makanya saya ngeri kalau ada teman-teman ngomongnya, usahanya apa sekarang? Kecil-kecilan. Aduh, kenapa dia ngomong kecil-kecilan gitu. Oke, berarti gede-gedean aja, Bu ya, harusnya. Nggak gitu juga. Kan kita sekarang ngomongnya itu dirubah. Saya sedang membangun usaha, sebentar lagi akan jadi besar. Itu kan bagus. Oke. Yang besar ya, Bu ya? Yang akan jadi besar ya, Bu ya? Oke. Saya lagi usaha. Iya. Oke, kalau gitu aku juga pernah Bunda Arsani sih kayaknya juga punya pengalaman seperti itu ya, yang sama ya. Mungkin Bunda bisa share juga Bunda soal seperti Bu Putu tadi. Saya todong lagi nih Bunda. Yang mana Pak ya? Itu tadi usianya 70. Bu Putu tadi 70, Bu. Wah, hebat, masih cantik ya. Sudah pernah kena kanker. Makanya Bu, ikuti drama saya ini Bu. Iya Pak, makanya diajarin dong. Saya nunggu caranya biar saya juga bisa cantik kayak Bu Putu ya. Itu tiap hari itu. Sehat itu, 70 tahun itu. Iya itu dah. Ya, saya masih berupaya untuk menjadi lebih sehat. Lebih sehat. Ya. Pak Gawang tadi nyuruh saya. Ya. Tadi kan soal yang positif tadi. Ya. Oke Pak Gawang. Halo? Halo? Ya. Halo? Bisa didengar? Ya, jadi soal yang tadi pikiran positif, berdoa di mana aja dan kalau misalkan kita di suatu keadaan ternyata ya kalau misalkan kita terpaksa di situ menganggap itu misalkan tadi di cruise itu kalau misalkan seminggu ya kita nggak bisa ke napak tanah kan, berarti kalau kita mengafirmasikan cruise itu seperti tanah, apakah memungkinkan kayak gitu?
Ya, sementara saya memang mempelajari konsep energi karena sakit itu, yaitu energi tidak ada batas ruang dan waktu. Ya, mungkin kalau mungkin di Jawa apa ya konsepnya lebih dalam ya, dan tentu Bapak Prayitno udah lebih paham lagi ya konsep kejawennya. Dan dari proses energi itu, jadi dimanapun kita berada, ketika kita paham dengan proses energi tidak ada batas, ketika di atas lautan pun, ketika kita niatkan, ya saya napak secara energi ke bumi, ya itu akan terjadi. Itu konsepnya energi seperti itu. Dan tidak ada batas. Tapi kan dari proses ini memang kalau secara berfisik napak langsung tentu akan jelas berbeda ya untuk proses mengakses energi bumi. Ya, jadi Ibu tadi sudah melakukan proses berjalan-jalan di Itali ya. Nggak dingin, Bu. Nggak pakai sandal. Nekat itu, Bu. Hebat itu bisa nyeker. Ya, itu salah satu karena afirmasi positif yang Ibu terus perkuat. Jadi itulah yang mewujud karena energi itu mengikuti pikiran. Apa yang kita pikirkan, maka energi itu akan ketarik ya karena hukum energinya demikian. Ya, selama ini hanya ya. Itu juga doa yang diajarkan oleh Pak Oye. Doanya itu begini. Apapun yang aku inginkan pasti terwujud. Yang terwujud karena inginkan. Apapun yang aku mau pasti terjadi, dan yang terjadi itu karena aku mau. Itu juga doa yang ampuh loh itu. Iya, jadi makanya kita mengucapnya itu mantra, itu bukan doa, mantra. Oh, mantra. Ya, afirmasi. Ya, itu yang benar, Pak, Bu. Jadi kalau kita pengen sehat ya kita harus berpikir sehat. Karena saya juga mengalami, oh saya sakit, saya nggak mau sakit, saya harus sehat gitu ya. Itu saya sehat ya energi mengikuti pikiran, nah itu yang akan terjadi. Tapi kalau ketika seseorang berpikiran negatif tanpa disadari, energi yang pikiran yang negatif itu yang akan mewujud ya. Jadi luar biasa tuh tadi pengalaman Ibu ya. Saya pun harus ngontrol pikiran agar terus positif. Ya gitu Pak Kawan. Oke, Pak Prayit, ini yang ditunggu-tunggu caranya tadi. Caranya ketika kita melakukan semua yang dibilang Pak Prayit itu caranya seperti apa? Gerakannya seperti apa? Mungkin bisa diri sambil lari-lari gitu, Pak. Masa kayak mati kamu jalan kan itu bodoh. Iya kan? Tetap jalan. Suaranya kecil. Kanan, kiri, kan terus. Setiap orang beda-beda. Gerakan ini tidak bisa dilakukan bersama. Ini adalah gerakan personal, bukan bersama. Tidak ada orang drama bareng. Itu ke mall itu. Contohnya aja, contoh. Kenapa ada dengar? Contoh, suara Pak Prayit kecil sekali. Jadi, from admin, suaranya kecil. Suaranya siapa yang kecil ini? Pak Prayit, suaranya kecil. Bentar, Pak. Suara saya dengar? Udah. Dengar? Udah. Jadi, tetap aja melakukan kiri kanan terus. Nggak pernah berhenti. Nah, lama-lama nanti semesta yang akan mempercepat. Disesuaikan dengan jantungnya, dengan nafasnya. Nanti lama-lama itu bisa cepat sendiri. 1-2 bulan bisa cepat sendiri. Nah, itu kalau dirasakan, nafasnya narik dirasakan. Keluar bisa dinikmati. Keluar terus gitu. Jadi mengambil tujuannya itu betul-betul sesuatu yang mahal. Seolah-olah gitu. Seolah-olah mendapat sesuatu yang luar biasa. Karena ini menghidupi semua organ. Dilepas lagi. Tarik lagi. Selama berjalan, perut ini ditarik. Ditarik. Supaya melengkung, bukan melembung.
Gini, Oke, ditarik ya. seperti kursi lipat. Kalau ditarik kan drag gini. Ya. Saya dengan gitu, duduk gini, berdiri otomatis. Gitu, Pak. Ambil nafas selalu tapi tetap ditarik ya perutnya ya. Jadi Pak, semesta itu akan membentuk postur, gestur, bahasa tubuh, tekstur, bentuknya ini enak, sesuai, proporsional, enak dilihat, dan perlu. Oke, ini ada, sorry, ini ada kayaknya ada ahli pernapasan juga, ada ahli pernapasan nih Pak Sanoto nih. Saya nggak bisa menerima suara. Kenapa? Nggak tahu. Itu ada ahli pernapasan nih Pak Sanoto, mungkin Pak Sanoto mau berbagi Pak Sanoto. Proses tadi nafas tadi Pak. Pak Sanoto. Halo. Oh, enggak. Ya mungkin Pak Praitno, mungkin, gini. Bu Putu, bisa nggak gerakannya tuh Bu, bisa diperlihatkan nih? Kalau Pak Prayit kan tadi kan sudah memperlihatkan nih. Kalau Ibu gerakannya seperti apa? Nggak ada yang istimewa, biasa aja kayak jalan kaki gitu. Jadi jalan kaki aja, nggak ada yang harus gimana enggak ya, seperti kita jalan aja gitu. Tapi nggak pakai itu aja, cuman itu. Oke. Ya, ini Pak Sanoto, halo. Nah, Pak Sanoto tolong dibuka. Nah, Pak Sanoto mungkin tadi secara pernafasan tadi, Pak, Bapak sebagai ahli pernafasan itu mungkin bisa sharing juga. Kok diomongin ahli, malu jadinya. Enggak apa-apa. Monggo, Pak. Jadi sharing aja ya. Iya. Jadi kalau caranya kita kan pernafasan banyak macam-macam ya. Ya. Kalau caranya kita itu yang diutamakan adalah buang nafas. Seperti Pak Praitno tadi bicara bahwa orang meninggal karena hembusan nafas yang terakhir. Jadi orang meninggal karena tidak bisa menghembuskan nafas. Makanya yang dilatih adalah hembusan nafas atau buang nafas. Itu yang diajarkan daripada sistem itu CM ya, Chinese Medicine. Yang diutamakan adalah buang nafas. Karena buang nafas itu yang kita aktif. Kalau tarik nafas itu kan alam yang ngerjakan. Jadi proses pernafasan itu buang nafas kita yang aktif. Tarik nafas itu karena perbedaan tekanan dari atmosfer dan di paru-paru kita. Paru-paru kita kalau sudah buang nafas, paru-parunya pressure-nya 0 atau kecil. Pressure di udara adalah 1 atmosfer. Jadi prosesnya adalah tekanan di udara kan masuk otomatis ke paru-paru kita. Jadi kerjanya kita adalah buang nafas, mengembuskan nafas. Itu anunya proses pernapasan dari CM ya. Ya. Berarti memang sama sebenarnya ya. Prosesnya adalah menghembuskan nafas. Bukan menarik nafasnya ya Pak ya? Ya, menarik nafas itu kerjaannya alam. Oke, mungkin kembali ke Pak Praitno. Pak Praitno unmute nih. Nah. Please, halo? Ya, Pak Praitno. Dengar Pak yang tadi Pak, di Pak Sanoto tadi. Jadi memang prosesnya adalah proses menghembuskan nafas. Kenapa, Mas? Kenapa? Prosesnya adalah proses penghembusan nafas, Pak. Iya, penghapusan ya, pengaturan. Pengaturan nafas. Iya. Jadi gini loh, Pak. Ini ada satu yang harus diingat ya, Bapak. Yang namanya
apa ya, sembahyang itu sembah marangyang ya, bahasa Jawanya itu. Sembah itu rasa yang itu suci, jadi bangun rasa yang suci itu nggak ada waktunya, never ending, nggak pernah berhenti. Berarti apa? Artinya setiap detak jantungmu, tarikan dan hembusan nafasmu adalah sholatmu. Dimanapun, kapanpun. Dan makanya disebut menghembuskan nafas terakhir. Aku rasakan itu seolah kita itu menghembuskan nafas terakhir. Wah, alhamdulillah, syukurlah bahwa kita bisa menghirup kembali. Dan ini jasad. Dan ini yang harus dirasakan seluruh tubuh. Ini yang harus disyukuri. Karena ini semuanya sumber energinya dari situ. Ya. Jadi lengkaplah, Pak. Energi langit dan energi bumi menyatulah dalam tubuhku. Bersihkanlah energi negatif yang ada dalam tubuhku. Gitu, Pak. Itu afirmasi ya. Panjang lah itu. Itu afirmasinya ya. Oh, itu mantra. Ya, mantra lah. Jadi yang penting kalau dia highlight tadi adalah komitmen sebenarnya. Komitmen untuk sehat. Komitmen untuk sehat, terus kemudian dilakukan secara terus-menerus, continue, minta maaf, memaafkan, dan mengatur hembusan nafas tersebut. Ya Pak ya? Kalau jalan semua orang bisa. Dan tersenyum. Dan tersenyum. Jangan cuma utangnya akan. Oke, kalau gitu, ini udah 1,5 jam lebih, hampir 2 jam. Mungkin Pak Prayit ada penutup untuk ini? Oke, gini. Saya menjadi prihatin. Sudah Katanya positif tadi kok prihatin. Ya, sudah terbukti. Kok sulit diajak sehat itu, kok sulit. Takut panas, takut ireng, takut elek, takut elek. Orang nggak mau sehat. Yang penting itu kita harus sehat. Gak tahu kena matahari, bohong. Orang sehat mesti kena matahari. Matahari yang datang kan dikirim beberapa tahun yang lalu baru tidak nyampe. Gitu loh, Pak. Jadi energi langit dan energi bumi menyatulah dalam tubuh itu penting. Bersihkanlah hati dan pikiranku. Cerdaskanlah otakku. Kuatkanlah daya ingatku. Tajamkanlah intuisiku. Apa yang aku pikirkan itu yang terjadi. Yang terjadi aku pikirkan. Ya kan? Apa yang aku butuhkan terpenuhi. Karena yang terpenuhi aku butuhkan. Apa yang aku inginkan terwujud. Karena yang terwujud itu memang aku inginkan. Dan ini penting. Waktuku adalah waktunya alam. Karena waktunya alam adalah juga waktuku. Itu, Pak. Mantra. Iya, mantra. Oke. Thank you loh, Pak Prayit udah sharing. Pak Sanoto juga, Bunda Saningsi juga, Mas Rake Muhammad juga, Semar Putih. Semar Resem. Bu Putu juga, dan teman-teman yang lain. Senang banget semuanya bisa hadir dan bisa ikut dalam sharing ini. Mas Dodi juga dari Nusantara. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membuat perubahan di kehidupan kita ya. Dan yang penting bagi mereka yang sehat. ingin bisa japri saya untuk special assignment. Monggo, saya terbuka. Special melalui assignment. Telegram atau melalui WhatsApp. Ya, nanti kita bikin grup lah ya. Mas Rake Muhammad sebagai ahli gelombang otak mungkin sekali lagi terakhir bisa di-share, rasain lu. Nah, tolong nak. Kena orang Surabaya ajur Pak De. Mas Kawang, saya takut didatangin rumah. Iya, ya nggak mau keluar kopi gratis katanya. Aku nggak sedang. Di oma nggak sakti aku. Padahal aku wis jinak loh ya. Jadi gini, Pak Yed luar biasa sekali sebenarnya. Ada kesulitan di beberapa waktu ketika
janji untuk napak lemah ya. Janji untuk napak lemah itu tidak bisa dilakukan. Sebenarnya kalau sekarang ini kan pembuka gerbangnya kan Pak Yed. Teman-teman Pak Yed kena aturannya Pak Yed itu yang bikin mereka jadi susah. Itu. Pak Yed buka aja. Umpama begini ya. Awal terjadinya keajaiban itu kan karena perasaan memaafkan dan minta maaf. Baru kemudian Pak Yed melakukan sesuatu yang jadi sangat luar biasa sekali ketika napak di situ. Ada setiap orang punya punya intuisi, punya indera yang lebih ya. Nah, ketika proses yang Pak Yed lakukan itu semuanya akan menyala Pak Yed. Dan di dalam ilmu saraf, Islam ahli-ahli saraf, pijat dan macam-macam itu, kaki itu kunci gerbangnya saraf seluruh tubuh. Telapak kaki itu gerbangnya seluruh tubuh. Dua tangan. Nah, ketika itu dilakukan, maka akan terjadi koneksi ke setiap jaringan tubuh yang lainnya. Gitu. Ya pasti saya nyaranin, ayo jangan mengutuk mereka yang tidak rutin gitu. Kasihan saya kan sulit untuk bikin rutin kan gitu. Saya juga pengen lebih ABG lagi kan gitu. Tak satu dari terwelung nih rutin. Lah iya itu kan luar biasa sekali, saya senang sekali sebenarnya yang bisa jelasin ini Mas Gawang. Mas Gawang ahli gelombang otak, frekuensinya luar biasa. Di fase-fase tertentu Mas Gawang bisa membongkar orang untuk yang nggak ngaku jadi ngaku kan. Total. Ini di sini ada apa? Bunda Arsanisi kan ahli energi juga, mungkin sebagai penutup Bunda juga bisa sharing terakhir Bunda atas semua ini. Ditodong lagi Bunda. Ya, saya menyimak dari semua diskusi kita yang luar biasa ya. Pun ini kali pertama kita ketemu, ilmunya sangat luar biasa, Pak Prayitno, Pak Rakai, salam kenal ini. Muhammad. Rakai Muhammad ya, Ibu Putu, dan tadi ada Pak Sanoto ya sudah bergabung. Dan memang kita dari semua apa yang sudah didiskusikan, itu berhubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos, jadi energi yang ada di alam ini. Begitu kita. Dan pembenahan mitokondria ya Bunda ya? Iya, dari proses mitokondria itu ada di dalam diri untuk proses regenerasi. Regenerasi sel di dalam tubuh itu akan menjadi aktif ya. Dengan adanya perpaduan dari, harusnya Pak Sanoto yang cerita nih, perpaduan dari tongkat langit dan tongkat bumi, yaitu energi langit dan energi bumi yang dipersatukan di dalam tubuh, kemudian bersirkulasi dan membuat proses mitokondria di dalam sel-sel tubuh dapat meregenerasi lebih cepat. Ya, dan proses untuk dapat menyatukan kekuatan tadi karena Pak Prayitno selalu berhubungan dengan kekuatan Tuhan dan bumi pertiwi ini, untuk bisa menyatukan itu perlu dengan membuka kolbu, membuka hati, bersih hati. Nah, saya hanya menyimpulkan Pak ini Pak, kemudian dengan kebersihan hati itu ya itu akan menjadikan power yang luar biasa bagi tubuh kita. Dan saya setuju dengan afirmasi yang positif. Banyak orang salah mikir, dia ingin sehat tapi pikirannya sakit. Maka yang mewujud itu apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, ya tidak selaras antara makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi kalau untuk sukses dalam apa yang afirmasinya Pak Prayitno itu semua dapat mewujud, selaraskan antara kekuatan makrokosmos dengan mikrokosmos di dalam diri, dan tentunya tetap melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses ini. Ya, itu aja Pak Gawang. Terima kasih. Bu Putu, ada lagi yang mau disampaikan terakhir Bu buat Pak Prayit? Jangan patungan lagi Bu, jangan patungan lagi Bu, belum.
Saya cuman satu kalimat saja. Ya. Tidak